Mas Chandra soal bicara tentang KUHP, ya ini ya, KUHP kita setebel ini juga kita cari-cari mana ini yang bisa menjerat LGBT itu. Kita temukan itu hanya di pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ dikatakan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi ini kuncinya apa? Kata kuncinya di sini adalah belum dewasa. Kalau kedua-duanya tidak dewasa, bagaimana? Nah ini, ya kan? Karena ini orang dewasa dengan orang lain sesama jenis yang belum dewasa. Ya, dulu adalah seorang artis yang kena masalah ini ya, kan masih ingat ya itu ya. Nah, itu juga karena apa? Korbannya adalah seorang laki-laki yang belum dewasa, kenalah hukuman. Tapi kalau sama-sama dewasa, nah tidak bisa itu dilakukan untuk dijerat. Nah, itu jadi kalau kita ngomong hukum positif begini memang tidak bisa. Cuma tadi saya katakan sebenarnya Indonesia itu menganut hukum yang mana? Hukum maksudnya reine Rechtslehre hanya beraliran hukum positif atau juga beraliran hukum dalam arti memperhatikan persoalan moral dan agama. Nah, ini ada penelitian yang khusus sebenarnya ya bisa saya sampaikan di sini yang dilakukan oleh Werner Menski tahun 2006. Buku judulnya itu Comparative Law in Global Context ya. Dia meneliti penegakan hukum di Asia dan Afrika. Ya, comparative law in global context. Nah, menurut Werner Menski, penegakan hukum di dua benua ini tidak bisa hanya mengandalkan hukum negara dalam arti state law, tetapi harus memperhatikan aspek sosial, ya sosionya lebih tinggi, ekonomi, politik, sosial dan seterusnya, atau adat, istiadat dan seterusnya juga. Tapi juga ada satu lagi yang harus dipertimbangkan apa? Moral, ethic, and religion yang tergabung, dia sebut Menski ini sebagai natural law. Moral, ethic, and religion. Nah, sebenarnya Mas Chandra, kalau kita perhatikan, apakah betul kita tidak mengikuti atau tidak menganut hukum yang istilahnya itu hukum murni? Nah, kita lihat misalnya, di kekuasaan kehakiman kita itu kan jelas, setiap hakim memutus perkara, di atasnya namanya irah-irahan putusan hakim selalu berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan hanya peraturan belaka. Nah, jadi kalau misalnya ini ada perkara kok sampai ke hakim, dia mestinya bisa mengadili ini. Tapi kan repotnya begini Mas Chandra, dari awal polisi mau menetapkan perilaku G, ini dengan pasal apa? Lah ini yang repotnya. Karena kalau tidak bertindak dari sisi peraturan untuk menjerat, terus pasal mana ini yang dipakai? Nah, memang itu ada masalah tersendiri di situ. Kemudian kalau kita lihat juga di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 2009 itu juga berbunyi hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Apa? Termasuk mestinya nilai agama diperhatikan. Ini kan kalau sudah mengadili gitu loh. Sementara tadi polisi dan sampai jaksa mau pakai pasal apa? Nah, ini yang jadi repot juga. Belum lagi persoalan sebenarnya kita juga punya cara ya membangun hukum nasional kita itu kan bersumber pada hukum agama, hukum adat dan hukum modern. Nah, hukum agamanya ini dikemanakan? Maka ketika kita bicara bahwa oh iya kalau kita lihat dari sisi hukum positif, enggak ada ini yang bisa kita menjerat. Tapi kalau kita dari sisi hukum, dari moral dan agama, mestinya tindakan LGBT itu bertentangan dengan baik dari sisi moral maupun dari sisi agama. Mestinya kalau kita sebagai religious nation state, kan gitu mikirnya kita. Kitab suci itu kan mestinya di atas konstitusi. Artinya konstitusi, undang-undang kita itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Nah sekarang persoalannya, maksudnya kitab suci, konstitusi kita tidak boleh bertentangan dengan kitab suci.
Persoalannya kan ketika terjadi kekosongan hukum itu bagaimana? Nah ini repotnya. Jadi memang dari sisi hukum positif kita mengalami atau menemukan adanya kekosongan hukum. Nah sebenarnya kalau misalnya polisi itu progresif gitu ya, tapi tadi saya katakan rata-rata polisi atau jaksa ya sifatnya itu istilahnya itu positivistik, tidak progresif. Karena apa? Cantolan peraturannya itu selalu yang dipakai di situ, Mas Chandra. Nah, oleh karena itu saya berpikir begini, kalau misalnya